Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maksuri Solehudin dari kelas S5G, ingin menjelaskan pengertian dan fungsi-fungsi pajak. Baik, apa sih itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dapat disimpulkan, pajak adalah yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dan yang terakhir, pajak dapat pula mempunyai tujuan untuk mengatur. Fungsi pajak. Yang pertama, pajak sebagai sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua, pajak sebagai pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya ada hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum ini merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenaan pajak dan berapa besarnya pajak. Yang kedua, ada hukum pajak formil, merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Pertama, ada self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama, menghitung sendiri pajak yang terutang, yang kedua, menghitungkan sendiri pajak yang terutang, yang ketiga, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, dan yang terakhir, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kedua, ada official assessment system, suatu sistem pemungutan pajak di mana kegiatan menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak atau fiskus. Selanjutnya ada withholding system, sistem pemungutan pajak di mana perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta melaporkan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud meliputi badan-badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan bendaharawan. Selanjutnya, mengidentifikasi timbulnya utang pajak dan berakhirnya utang pajak. Timbul utang pajak. Yang pertama, ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Yang kedua, ada ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat penetapan pajak oleh pemerintah. Berakhirnya utang pajak ditandai dengan adanya pembayaran atau pelunasan, adanya kompensasi, adanya kadaluarsa, adanya pembebasan atau penghapusan. Jenis-jenis tarif pajak ada 3. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif yang dikenakan sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, misalnya tarif materi 6.000 atau 3.000. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap, misalnya tarif PPN 10%, tarif PBB 0,5%, tarif BPHTB 5%, dan lainnya. Yang terakhir ada tarif progresif. Tarif progresif yaitu tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar, misalnya pajak penghasilan atau PPH. Saya kira cukup untuk materi yang saya jelaskan ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.